Oke bro, kita lanjut dengan Diamond Sutra. Sutra berikutnya, demikianlah yang telah aku dengar pada suatu waktu. Sutra-sutra ini telah diingat oleh murid agung Buddha, Ananda. Dan satu hal yang harus diingat, semua sutra dimulai, demikianlah yang telah aku dengar. Ketika Buddha meninggal, semua murid berkumpul bersama untuk mengumpulkan apapun yang telah dikatakan Buddha dalam 45 tahun itu. Ananda adalah satu-satunya yang telah hidup terus-menerus selama 45 tahun itu bersama Buddha. Dia adalah yang paling otentik untuk diandalkan. Murid yang lain telah mendengar, tetapi mereka telah mendengar dari orang lain. Terkadang mereka bersama Buddha, dan terkadang mereka tidak bersama Buddha. Hanya Ananda yang hidup seperti bayangan. Jadi Ananda menceritakan, tetapi keindahannya adalah bahwa dia tidak pernah mengatakan bahwa Buddha mengatakan ini. Dia hanya mengatakan, demikianlah yang telah aku dengar. Perbedaannya sangat besar. Dia tidak mengatakan, Buddha telah mengatakan ini, karena, katanya, bagaimana aku bisa mengatakan apa yang dikatakan Buddha? Semua yang bisa aku katakan adalah ini, bahwa ini adalah apa yang telah aku dengar. Apa yang dikatakan Buddha, hanya Buddha yang tahu. Apa yang dia maksud, hanya dia yang tahu. Semua yang bisa aku ingat adalah apa yang telah aku dengar. Kapasitasku terbatas. Buddha mungkin bermaksud sesuatu yang lain. Aku mungkin telah melupakan beberapa kata, aku mungkin telah memasukkan beberapa kata-kataku sendiri. Ini adalah ketulusan yang luar biasa. Ananda bisa mengklaim, ini adalah apa yang dikatakan Buddha. Aku hadir, aku adalah seorang saksi mata. Dan dia seorang saksi mata, tidak seorang pun bisa menyangkalnya. Namun lihatlah kerendahan hati orang itu. Dia berkata, demikianlah yang aku dengar. Sang Buddha berkata, aku mendengar, aku hanya bisa menceritakan apa yang telah aku dengar. Mungkin benar, mungkin juga tidak benar. Aku mungkin telah mencampuri, mungkin telah menafsirkan, mungkin telah melupakan beberapa hal, mungkin ada sesuatu dari pikiranku sendiri yang ikut campur, semua itu mungkin. Aku bukanlah orang yang tercerahkan. Ananda belum tercerahkan, jadi ia berkata, hanya ini yang bisa aku katakan, yang bisa aku jamin. Sutra berikutnya, demikianlah yang telah aku dengar pada suatu waktu. Sang Bhagav berdiam di Sravasti. Pagi-pagi sekali Sang Bhagav berpakaian, mengenakan jubahnya, membawa mangkuknya, dan memasuki kota besar Sravasti untuk mengumpulkan sedekah. Ketika ia telah makan dan kembali dari perjalanannya, Sang Bhagav menyingkirkan mangkuk dan jubahnya, membasuh kakinya, dan duduk di kursi yang telah disediakan untuknya, menyilangkan kakinya, menegakkan tubuhnya, dan dengan penuh perhatian memusatkan perhatiannya pada apa yang ada di hadapannya. Dirimu akan terkejut dengan hal ini. Ketika Ananda berbicara, ia membahas hal-hal yang sangat kecil.
Seseorang tidak pernah tahu, ketika dirimu melaporkan tentang seorang Buddha, dirimu harus sangat berhati-hati. Bahkan sebanyak ini ia melaporkan lagi dan lagi, hal-hal yang sangat kecil. Pagi-pagi sekali sang Buddha berpakaian, mengenakan jubahnya, membawa mangkuknya, dan memasuki kota besar Sravasti untuk mengumpulkan sedekah. Ananda mengikutinya seperti bayangan yang diam, hanya mengawasinya. Hanya mengawasinya saja sudah merupakan berkah. Dan ia mengawasi segalanya. Ketika ia telah makan dan kembali dari pekerjaannya, sang Buddha menyingkirkan mangkuk dan jubahnya, mencuci kakinya, dan duduk di tempat duduk yang telah disediakan untuknya. Ketika untuk pertama kalinya, Sutra Buddha diterjemahkan ke dalam bahasa Barat, para penerjemah sedikit bingung, mengapa pengulangan terus-menerus ini? Terus berlanjut seperti itu, akan terjadi lagi pengulangan ini. Mengapa hal-hal kecil ini saling terkait? Mereka tidak bisa memahaminya. Mereka berpikir bahwa ini adalah pengulangan, bahwa ini adalah pengulangan yang sangat tidak diperlukan sama sekali. Apa gunanya semua ini? Tetapi mereka tidak menyadarinya. Yang Ananda katakan adalah bahwa Buddha memperhatikan hal-hal kecil, sama seperti memperhatikan hal-hal besar. Bagi seorang Buddha, tidak ada yang kecil dan tidak ada yang besar, satu hal. Ketika dia mengambil mangkuknya, dia menghormati mangkuk itu, sebagaimana dia menghormati dewa manapun. Ketika dia mengenakan jubah atau pakaiannya, dia begitu penuh perhatian, dia benar-benar waspada, dia tidak mekanis. Ketika dirimu mengenakan pakaian, dirimu mekanis. Dirimu tahu secara mekanis cara mengenakannya, jadi apa gunanya memperhatikannya? Pikiranmu terus bergerak ke 1000 arah. Dan dirimu mandi, tetapi dirimu sangat tidak menghormati pancuran. Dirimu tidak ada di sana, dirimu ada di tempat lain. Dirimu makan, tetapi dirimu tidak menghormati makanan. Dirimu tidak ada di sana, dirimu hanya terus menelan makanan di dalam dirimu. Dirimu terus melakukan hal-hal dirimu secara kebiasaan, mekanis. Ketika Buddha melakukan sesuatu, dia benar-benar ada di sana, dia tidak berada di tempat lain. Ketika dia telah makan dan kembali dari putarannya, sang Bhagav menyingkirkan mangkuk dan jubahnya, mencuci kakinya, dan duduk di kursi yang telah disediakan untuknya, menyilangkan kakinya, menegakkan tubuhnya, dan dengan penuh perhatian memusatkan perhatiannya di depannya. Rincian-rincian kecil ini layak diceritakan, karena mereka menghadirkan kualitas kebudaan. Setiap saat ia hidup dalam kesadaran. Apa yang ia lakukan tidaklah relevan, setiap saat ia mencurahkan perhatiannya pada apapun yang ia lakukan. Ketika ia membuat gerakan, ia sepenuhnya adalah gerakan itu. Ketika ia tersenyum, ia sepenuhnya adalah senyuman itu. Ketika ia berbicara, ia sepenuhnya adalah kata-katanya. Dan ketika ia diam, ia benar-benar diam. Melihat seorang Buddha adalah sebuah berkah tersendiri, bagaimana ia berjalan, bagaimana ia duduk,
bagaimana ia membuat gerakan, bagaimana ia memandangmu. Setiap saat adalah saat kesadaran yang cemerlang. Itulah sebabnya Ananda melaporkan. Pasti ada keheningan yang luar biasa ketika Buddha datang, merapikan pakaiannya, mencuci kakinya, duduk di tempat duduk yang telah disediakan untuknya, duduk tegak, lalu memfokuskan seluruh perhatiannya di depannya. Apa itu memusatkan perhatianmu di depanmu? Itu adalah metode Buddhis khusus yang disebut Anapanasati Yoga, perhatian penuh pada napas yang masuk dan napas yang keluar. Itulah arti dari memfokuskan perhatianmu di depan. Ketika Buddha melakukan sesuatu, misalnya berpakaian, maka ia memperhatikan tindakan itu. Ketika ia berjalan, ia memperhatikan jalannya. Ketika ia tidak melakukan apapun, ia memperhatikan napas yang masuk dan keluar. Namun, ia penuh perhatian, bahkan ketika ia tertidur, ia penuh perhatian. Ananda pernah bertanya kepada Buddha. Selama 10 tahun ia tinggal bersama Buddha, dan ia terkejut bahwa Buddha tetap tidur dalam posisi yang sama sepanjang malam. Dimanapun ia meletakkan tangannya, ia tetap di sana sepanjang malam. Ia pasti telah melihat berkali-kali, pasti telah menyelinap masuk di malam hari. Bagaimana Buddha tidur? Dan ia terkejut dan bingung bahwa Buddha tetap dalam posisi yang sama sepanjang malam. Ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Suatu hari ia berkata, "Tidaklah benar bagiku untuk bangun di malam hari dan melihatmu. Aku seharusnya tidak melakukan hal seperti itu, tetapi aku ingin tahu tentangmu dan aku bingung. Kamu tetap dalam posisi yang sama. Apakah kamu tidur atau apakah kamu melanjutkan kesadaranmu?" Dan Buddha berkata, "Tidur terjadi di dalam tubuh, aku tetap waspada. Sekarang tidur akan datang, sekarang telah datang, sekarang telah tenang, sekarang tubuh rileks, anggota tubuh rileks, tetapi aku menjaga kesadaranku tetap menyala terang." Meditasi adalah hal yang berlangsung selama 24 jam. Ini bukan berarti dirimu melakukannya sekali sehari, dan dirimu selesai melakukannya. Itu harus menjadi seleramu, itu harus menjadi iklimmu. Itu harus mengelilingimu dimanapun dirimu berada, apapun yang dirimu lakukan. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.